Jadi sebenarnya surat keterangan itu tuh memuat 3 poin. Yang pertama setara. Nah, setara itu kan konsepnya bisa pendidikan kesetaraan dan itu non formal. Yang kedua itu ada tulisan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Itu berkaitan dengan Dirjen Vokasi kalau sekarang. Nah, yang ketiga yang tanda tangan adalah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ini ada 3, itu yang mengapa membuat gugatan ini nih bolak-balik dipersiapkan lah, didiskusikan dengan Pak Hakim gitu. Apakah kira-kira surat keterangan itu layak dicabut, Pak? Ya, jadi sebenarnya memang harus dicabut karena kan sudah pasti itu kan kalau dia cacat hukum, maka kalau cacat hukum harus dibatalkan demi hukum. Karena kalau sudah produknya dia cacat hukum, maka harus dibatalkan demi hukum. Oleh karena itu kami gugat ke TUN itu sebenarnya sudah on track. Sudah benar ya menurut aturan, dan kita kan hanya mengacu soal ijazah SMA-nya. Karena produk ijazah SMA ini bisa dipakai kemana-mana. Jadi sambil Ibu Mercy mencari dokumen tentang gugatan ini yang mau diterangkan oleh beliau, jadi saya ngobrol sama Pak Coki dulu. Waduh. Jadi Pak, ini sudah perbaikan ketiga kali. Memangnya dikasih berapa kali sih untuk memperbaiki? Kalau perbaikan tuh menunggu sampai gugatan sempurna dan dianggap sudah cukup karena memang masih ada koreksi, dan kebetulan memang pada hari ini si tergugat tidak hadir. Oh, minggu lalu hadir, hari ini dipanggil. Dan karena itu kami kan meminta soal aturan mana yang mengatur tentang SK Dirjen Dikdasmen itu yang ditandatangani oleh Sekretaris Dikdasmen. Apakah kementerian langsung atau memang dirjennya? Dirjen. Tadi kan yang lalu kan disampaikan dirjennya masih ada. Ya. Dan kami meminta supaya diberikan nomenklaturnya tentang Dirjen Dikdasmen itu dan yang menjadi kementerian. Nah, oleh karena itu kami meminta, dan dia tidak hadir pada saat ini. Karena kami minta ada alasannya nggak Pak tadi kepada hakim? Kami tidak dapat alasannya yang pasti tentang hal tersebut, tentang kehadiran dari kuasa hukum dari Kementerian Dikdasmen. Oleh karena itu minggu lalu kami bilang kenapa abu-abu, karena memang tidak menjawab secara lugas soal kewenangan siapa. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya ada kewenangan, ada embel-embelnya Dikdasmen dan vokasi. Nah, ini yang mana yang benar, apakah Dikdasmen sendiri atau memang ada tambahan lain? Karena memang setelah kita telusuri, dan memang harusnya mereka yang menyampaikan mana yang mau dipakai, apakah dirjen yang ada tambahannya Dikdasmen plus vokasi atau ada bentuk lain pendidikan dasar menengah apa nih namanya yang membuat atau mengakses berdirinya atau adanya surat keterangan ini tadi atau katun ini tadi. Siapa nih yang berperan di situ? Nah, itu yang kami tunggu tidak hadir, sehingga kami mengira atau menganggap mungkin ketidakhadiran itu jawaban mereka kan yang lalu menunggu koordinasi kepada instansi terkait, yaitu pimpinannya, karena mereka kan sebagai kuasa hukum kan menunggu kepastian dari dirjen kepada menteri atau dirjen mereka sendiri, itu yang mau. Karena soal teknis, mereka kan bicara soal hukum. Nah, itu yang kita tunggu tidak hadir, hampir kurang lebih 2 jam dari jam 10. Ya. Kurang lebih 2 jam kita hadir sidang di sini, kita nunggu, dan setengah 12 baru mulai. Dan akhirnya kita kupas lagi karena masih soal legal standing, soal keberadaan objeknya nanti siapa, apakah menteri langsung ataukah memang dirjen tersebut. Nah, ini yang menjadi persoalan, dan kami menunggu jawaban itu dari kuasa hukum itu hari ini, yang harusnya dijawab hari ini, tapi kan tidak hadir, sehingga kami pun masih abu-abu lagi nih ceritanya kan gitu. Walaupun kita sudah yakin bahwa ini ada kementeriannya, ada dirjennya, tapi dirjen sendiri ada terbagi lagi kan, begitu ya Bu Mercy tadi ya. Jadi gitu. Silakan Bu Mercy ini jelaskan. Jadi yang kita tangkap tadi ya Pak, setelah kita tadi ngobrol ya dengan Pak Hakim dan kebetulan tergugatnya tidak ada, jadi kami menyatakan bahwa surat satu objek sengketa kita kan surat keterangan Gibran Raka Buming Raka. Intinya itu disebut yang pertama itu yang mengeluarkan kan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
walaupun yang tanda tanganin sekretaris gitu kan. Tapi karena di objek sengketa itu ada menyebutkan sekolah menengah kejuruan, nah itu ternyata nomenklaturnya dipecah. Di kementerian itu tadinya satu dirjen, sekarang jadi 2 dirjen gitu. Ya. Jadi itulah mengapa proses persiapan ini agak lama karena bolak-balik gitu. Sebetulnya minggu lalu kuasa hukum kita sudah minta tolong serahkan Permendikbudnya aturan teknisnya gitu, dan kita berharap sebenarnya hari ini datang. Tapi kebetulan ya seperti tadi Pak Coki katakan belum bisa hadir gitu. Berarti gara-gara dulu zaman presiden sebelumnya yaitu Jokowi, dulu namanya Kementerian Pendidikan saja ya. Bukan, dulu SMK itu bernaung di Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi menterinya tetap satu menteri Pendidikan dan Kebudayaan kan? Ya. Menteri Pendidikan Ristek dan Menteri Pendidikan Dasar dan Riset dan Teknologi. Ya, Pendidikan Dasar Menengah, Riset yang panjang banget itu Pak Nadiem kan gitu. Nah, oke, tapi dalam hal ini biarkan urusan teknis nanti kuasa hukum saya yang menjawab gitu. Yang ingin saya katakan sekali lagi kepada masyarakat bahwa kita datang ke sini ini sebenarnya bukan semata-mata teknis hukum gitu ya. Kita semata-mata ingin menegakkan sekali lagi bahwa kenapa kami menggugat karena pendidikan adalah benteng moral dan etika. Ya. Gitu loh. Artinya pendidikan tidak hanya soal ijazah, tapi soal proses membentuk karakter, integritas, jujur, adil dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita kaitkan dengan SK ini yang menjadi objek sengketa, letak moral, etika bisa dilihat dari 3 hal. Nggak apa-apa ya, aku jelaskan ya supaya masyarakat mengerti gitu bahwa kita semata-mata bukan menggugat nama yang tertera itu, bukan. Latar belakang kita adalah ingin mengaitkan ini semua dengan moral, integritas, artinya kejujuran masyarakat Indonesia kita semua ini ya. Prinsipnya ijazah itu adalah bukti seseorang benar-benar menempuh proses belajar. Betul. Jadi yang kita minta sebetulnya ijazah itu ada atau tidak, karena itu prinsipnya itu adalah bukti gitu. Yang kedua, kita kesini nih uji moral nih. Apakah surat keterangan diterbitkan karena yang bersangkutan benar-benar memenuhi syarat ujian, evaluasi, portofolio, masa belajar yang sesuai dengan ditetapkan oleh kementerian gitu. Ya itu berapa biasanya masa belajar? SMK berapa tahun? 3. Ya? Ada yang 3, malah sekarang ada yang 4 sebenarnya sempat diwacanakan. Ada pengakuan orang lain yang katanya hanya 6 bulan. Mari kita uji itu nanti. Mari kita uji gitu ya. Saya pribadi masih berharap Kemendikdasmen mengeluarkan ini dengan data-data yang sahih, yang valid gitu ya. Terus yang ketiga, kalau prosedurnya dipotong seperti tadi dikatakan gitu ya, dilangkahi demi orang tertentu, maka ya walaupun agak berat saya katakan benteng kejujuran pendidikan itu sudah runtuh gitu. Terus yang kedua yang ingin saya tekankan adalah etika, keadilan dan kesetaraan. Karena kita ini yang menggugat, saya mewakili lembaga pendidikan ya, sekali lagi saya mewakili lembaga pendidikan bukan perorangan gitu ya. Prinsipnya hukum dan aturan pendidikan harus sama untuk semua warga negara. Uji etikanya adalah apakah SK surat keterangan ini juga bisa diakses oleh warga biasa dengan proses yang sama, transparan dan terukur. Gitu. Jadi kami juga belum tahu apakah surat keterangan semacam ini cuma ada 1 atau lebih, itu juga kita pertanyakan ya kemarin gitu. Terus yang ketiga, kalau hanya orang-orang istimewa, misalnya untuk anak pejabat, Pak Dwi kan sempat jadi hakim nih untuk anak Pak Dwi misalnya gitu ya, misalnya gitu. Maka apakah itu melanggar etika keadilan? Pendidikan jadi alat kekuasaan, bukan alat mencerdaskan. Maka runtuhlah negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Dan terakhir, saya juga ingin menekankan etika tanggung jawab publik pejabat gitulah. Prinsipnya pejabat publik harus jadi teladan dalam menaati aturan. Uji moralnya dengan memegang jabatan publik, apakah penggunaan surat keterangan kesetaraan ini sudah disampaikan terbuka, datanya jelas, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dan terakhir, ya. Dan terakhir, dan terakhir, kalau ternyata tanggung jawab
publik pejabat ini tertutup dan menimbulkan polemik, maka kepercayaan publik ke benteng moral pendidikan jadi makin terkikis. Jadi kesimpulannya, letak moral dan etika ada di proses transparansi dan keadilan. Selama proses penerbitan surat keterangan ini sesuai aturan Kemendikbudristek tentang kesetaraan, yang kedua transparan dan bisa diaudit publik, dan 3 sama perlakuannya dengan pemohon lain, maka itu masih sejalan dengan benteng moral pendidikan. Tetapi kalau ada perlakuan khusus, prosedur dipercepat atau syarat dilonggarkan, maka disitulah benteng moral dan etika pendidikan diuji. Terima kasih. Oke. Jadi Bu, pertanyaan saya, perasaan Ibu bagaimana karena hari ini Kemendikdasmennya tidak hadir? Dan kira-kira kalau minggu depan ini dilanjutkan lagi akan datang nggak? Saya pikir sebenarnya pihak Kemendikdasmen ya sekarang ya, itu tahu kok ini kesempatan sebenarnya untuk membuktikan bahwa mereka menerbitkan surat keterangan itu dengan rasa tanggung jawab dan etika tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi kalau ditanya perasaan, sebenarnya kita ini kan, saya ini sebenarnya hanya ibu ya, mewakili ibu-ibu semua nih gitu ya. Betul. Kita pasti kepo ya Bu ya, gitu loh. Artinya kita semua berharap dalam hati tuh semoga surat keterangan ini valid, sah dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tetapi untuk memenuhi rasa tanggung jawab dan memenuhi etika mungkin ya, etika dan moral, makanya kita bawa inilah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Oke. Mungkin kita geser ke Pak Dwi ya. Iya. Nanti terakhir Ini Pak Dwi. baru ke dalangnya. Pak Dwi dulu sekarang. Nah ini asisten saya nih dari zaman buku Endgame. Iya Bu, Ya. asistennya. Hakim Agung. Iya. Pak Dwi, coba mungkin saya pengen tahu dari Pak Dwi gimana analisanya, kenapa sih tergugat bisa kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak? Apakah memang nggak ada konsekuensinya Pak? Atau kalau dipanggil 3 kali jemput paksa atau ada nggak Pak seperti itu di PT UN? Baik, terima kasih. Saya jawab langsung ya. Iya. Kalau nanti juga tidak hadir setelah beberapa kali panggilan, Ya. Petun bisa memutuskan dan memutus dengan tidak hadirnya tergugat. Oh, jadi bisa keluar putusan tanpa Hadirnya tergugat. Ya kan? Itu kalau di Petun ya. Ya. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada hakim yang menangani kasus ini karena sudah memberikan kesempatan beberapa kali kepada penggugat untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan juga perbaikan-perbaikan itu dilakukan juga bersama-sama di ruang sidang. Dan ini tentu tidak menyalahi aturan, memang harus begitu. Kita membuat satu gugatan yang sesempurna mungkin, sebaik mungkin ya. Gugatan ini harus kita buat seperti itu, karena kita untuk mendapatkan suatu kebenaran material itu memang harus menyempurnakan gugatan. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Majelis Hakim Petun yang memberikan kesempatan terhadap Bu Mercy Sihombing untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan sekali lagi saya mohon bahwa tidak ada lagi atau kita harus berani menolak jika ada intervensi dari pihak ketiga. Betul. Itu aja dari saya. ya. Kalau yang lain kan sudah dijelaskan tadi oleh Iya. Bu Mercy, sudah dijelaskan Iya, oleh Pak Coki. PH-nya Pak Coki sudah Tapi dijelaskan. sedikit aja teknis Pak. Apa Berarti ada teknis? kemungkinan kalau mereka tetap tidak hadir berkali-kali sampai ke depan, majelis hakim bisa saja memutus mencabut surat keterangan itu tanpa ada mereka. Ada kemungkinan itu. Saya ada kemungkinan. Iya, tapi kalau saya menjawab mencabut atau tidak mencabut, Iya. saya itu kewenangan dari majelis tapi hakim. ada kemungkinan. Ada. Artinya gini, Dimenangkan kemungkinan dulu. begini. Bukan, saya hanya berbicara bahwa putusan bisa diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa hadirnya tergugat. Oke. Terima kasih Pak. Kalau gitu kita ke Pak Lusinanto aja sedikit ya, karena sudah jauh-jauh hadir dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur.
Iya, gimana Pak Ya. Agus melihat adanya gugatan dari Ibu Mercy kepada surat keterangan Gibran Ya. dan katanya harus 3 tahun tidak bisa 6 bulan. Ya, makasih Michael. Satu hal yang sangat saya garis bawahi ya, Bu Mercy, yang ingin saya bantu juga dalam hal ini adalah bagaimana bisa ada surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian di negeri ini hanya berbasis atau mengacu kepada seseorang yang hanya kursus 6 bulan. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Gibran sendiri, Bang Michael, mengaku kepada sahabat saya, Pak Iksan Katwande di Sydney sana, ketika saya sama Mas Roy dulu ke sana, bahwa yang mengatakan Gibran itu sekolah di Sydney di Insert Language Center, bukan UTS. Banyak orang salah di sini. Gibran sendiri yang bilang saya sekolah atau tepatnya kursus itu 6 bulan. Tapi Gibran tidak pernah mengatakan selesai atau nggak selesai. Oke, hanya 6 bulan, tidak lebih dari 6 bulan. Kata Bang Michael, mana ada Pak Agus kursus 6 bulan itu mendapat ijazah atau diploma, something like that. Ya, jadi Gibran itu mengaku sendiri Pak Dwi, ya, itu katakanlah 6 bulan selesai, walaupun dia tidak mengatakan sama Pak Iksan selesai atau nggak selesai. Itu enggak. bukan kuliah loh, kursus ya? Kursus bukan kuliah ya? Namanya, lembaganya, kayak lembaganya Bu Mercy nih, Insert Language Center, ILC. Bukan Indonesia Lawyers Club ya. sama sih kan? Itu punya Pak Armi. Anggap saja Ilyas. 6 bulan itu dia selesai. Kalau dia selesai kursus 6 bulan itu, maka dia harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh ILC, sebagaimana yang diceritakan kepada saya dan Mas Troy waktu kami ke Sydney Oktober tahun lalu. Ada 5 orang teman-teman saya yang tinggal di Sydney, sudah bekerja di sana sebagai nurse di rumah sakit, mengatakan bahwa kami dulu kursus juga Pak Agus, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Kursus itu hanya untuk mendapat poin grade untuk bahasa Inggrisnya, untuk syarat bisa masuk ke UTS. Ini yang benar. Ya. Yang selama ini barang orang salah kaprah. Kira Karena UTS Insert itu ada ya? iya, makanya saya terima kasih nih Bang Michael ajak saya ke sini untuk memberi penjelasan kepada publik, gitu ya. Karena ini pengakuannya Gibran sendiri, bukan kata orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana sekarang seseorang, kebetulan Gibran, yang hanya kursus 6 bulan mau disetarakan dengan SMK. hanya 6 bulan loh. Hanya 6 bulan. Untuk menempuh SMK itu diperlukan waktu 3 tahun. At least. Iya. Kalau Nggak mobil mungkin. SMK mungkin bisa 6 bulan. Nggak bisa juga. Rakitnya 6 bulan. Nah, ini yang paling mendasar saya kira info ini. Oleh karena itu, Bu Mercy, PR kita, ya Pak Coki, adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikatnya Gibran. Kalaupun itu ada. Kalau ada. Kita nggak bilang nggak ada ya. Iya, Tapi karena dia sendiri yang bilang 6 bulan. Anggap aja selesai 6 bulan, kita positive thinking. Kalaupun selesai, berarti dia punya sertifikat. Saya ada sertifikat yang diberikan oleh teman saya di sana yang saya simpan. Ada sertifikatnya. Ada yang diterima. Real itu. Cuman di foto Pak Dwi, di WA ke saya. Harusnya Gibran punya yang seperti itu. At least. Jadi bukan ijazah, sertifikat. Beda kan? Nah, itu barangkali yang paling mendasar yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Nah, ke sini lagi Bu Lisa. Nah, saya mau ke Pak Coki lagi sedikit untuk menutup Pak. Bagaimana kira-kira Pak, apa yang terjadi kalau seandainya kan di surat keterangan itu tulisannya UTS Insert. Iya. Kalau nama institusinya saja salah, apakah kira-kira surat keterangan itu layak dicabut Pak? Ya, jadi sebenarnya memang harus dicabut karena kan sudah pasti itu kan kalau dia cacat hukum, maka kalau cacat hukum harus dibatalkan demi hukum. Karena kalau sudah produknya dia cacat hukum, maka harus dibatalkan demi hukum. Oleh karena itu kami gugat ke TUN itu sebenarnya sudah on track. Sudah benar ya menurut aturan, dan kita kan hanya mengacu soal ijazah SMA-nya. Karena produk ijazah SMA ini bisa dipakai kemana-mana.
ya kan? Nah, inilah yang harus kita luruskan kembali sesuai dengan gugatannya Bu Mercy, namanya Mercy Smart ini. Nah, jadi inilah yang menjadi gugatan kita. Semoga bisa dikabulkan, dan memang hasil pertemuan tadi kami sudah sampaikan bahwa ada 2 dirjen tadi, maka sepertinya kemungkinan besar hakim menilai bahwa akan memanggil dirjen terkait. Keduanya ada 2 dirjen itu yang akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada saat sidang tanggal 13 minggu depan hari Kamis pukul 10. Jadi tanggal 13 dipanggil, mudah-mudahan dari dirjen yang 2 itu hadir. Karena tadi kan sudah tidak lagi dirjen Dikdasmen, tapi ada lagi yang namanya dirjen vokasi. Nah, inilah yang membawahi soal SMK dan setaranya tadi. Itu akan dipanggil untuk lebih. Panggilan pertama atau panggilan kedua jadi atau? Sepertinya panggilan pertama karena ini soal urgensi, soal kepentingan. Silakan Bu Mercy lebih ngerti. Ya. Jadi sebenarnya surat keterangan itu tuh memuat 3 poin. Yang pertama setara. Nah, setara itu kan konsepnya bisa pendidikan kesetaraan dan itu non formal. Yang kedua itu ada tulisan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, itu berkaitan dengan Dirjen Vokasi kalau sekarang. Nah, yang ketiga yang tanda tangan adalah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ini ada 3, itu yang mengapa membuat gugatan ini nih bolak-balik dipersiapkan lah, didiskusikan dengan Pak Hakim gitu. Karena karena memang siapa yang kita gugat gitu, karena ini ada 3 unsur kan di surat keterangan itu. Dan yang perlu digarisbawahi mungkin tadi ya, ini bukan, jadi surat keterangan itu tidak sama sekali mengatakan ijazah loh. Itu coba mungkin Pak Coki bisa jelaskan tadi. Ya, jadi karena bentuknya adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, yaitu Katun tadi itu, kan itu kita menjadi sangat dirugikan akibat itu, karena dari murid-murid yang mendaftar kepada Bu Mercy selaku penanggung jawab lembaga pendidikan PKBM tadi, itu sangat dirugikan karena mereka menggampangkan kalau begitu kenapa pakai kita kursus lagi, harus penyetaraan dan sebagainya, sekolah lagi selama 3 tahun dengan rapotnya, dengan ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi, dan ini kayaknya kalau tidak pakai itu aja biar bisa kita sekolah ke luar negeri. Kan jadinya merusak semua sistem pendidikan yang sudah diatur berdasarkan undang-undang pendidikan yang sekarang berlaku gitu. Ibu Mercy bisa. Makanya tadi ada kata-kata apakah ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat atau oleh anak-anak pejabat saja gitu ya. Mungkin karena orang-orang biasa yang dilakukan itu belajar selama 3 tahun dengan ujian dan bermacam-macam. Jadi kenapa ini jadi materi yang lain sih gak ada masalah menurut Pak Hakim gitu. Betul. Jadi yang dipersoalkan adalah siapa tergugatnya. Materi lain itu apa aja Bu yang disebut tadi misalnya? Apa? Materi lain yang tadi Pak Hakim nggak ada masalah itu materi. Ya artinya posita, petitum itu kan itu standar lah dari awal kita udah masukkan itu nggak issues gitu. Yang issuesnya itu tadi artinya ya setelah tadi kita jelaskan, kita terbuka akhirnya ke Pak Hakim gitu. Kenapa kita bingung? Bukan bingung sebenarnya ya. Karena nomenklatur ada 3, kan nggak mungkin 3-tiganya kita jadikan tergugat. Ya. Itu. Gimana tuh Pak Cok siapa itu? yang seharusnya mencabut gitu ya? Iya, siapa? Nah, menurut kami kalau seperti ini yang mencabut kan menteri. Iya. Gitu loh. Tapi kalau menteri argumentasinya langsung kena semua ya. Iya, cuman tadi bolak-balik Pak Hakim bilang argumentasinya kan ini yang tanda tangan siapa. Jadi kalau ya gitu ya Pak Coki, gimana sih tadi aturan hukumnya? Ya, jadi kita menghindari supaya tidak terjadi salah gugat. Kalau salah gugat kan artinya bisa jadi kalau istilah itu obscure libel, ya kan. Dan ada tentang objeknya juga kan harus jelas, karena di TUN ini kan harus jelas objeknya siapa yang harus kita gugat supaya jelas, karena kan ini menyangkut masalah SK, surat keputusan atau Katun tadi atau surat keterangan tadi ya. Surat keterangan itu Katun ini yang menjadi permasalahan kita selaku penggugat untuk melakukan gugatan itu, karena itu menurut kami adalah cacat hukum. Kalau produknya cacat hukum maka turunan ke bawah batal demi hukum. Kira-kira seperti itu keinginan kami untuk segera itu dibatalkan Katun tadi atau yang namanya surat keterangan yang mengatasnamakan Gibran tadi. Kira-kira seperti itu poinnya.
Sudah cukup ya? Pak, Bu? Cukup ya. Ya. Ya intinya tetap kami minta doa dari para orang tua bahwa kita belum tahu ya apakah surat keterangan semacam ini hanya ada satu atau lebih itu. Ya, tapi itu kita berharap semoga surat gugatan setelah kita bertemu minggu depan dengan siapa exactly yang jadi tergugat itu siapa setelah kita dapat kepastian. Semoga datang Bu ya. Iya, artinya nanti kita buat 2 format aja ya Pak ya, Dirjen Dirjen Pendidikan Dasar Menengah atau Dirjen Vokasi. Jadi langsung kita bikin dua versi aja gitu supaya nggak bolak-balik. Biar nggak berkali-kali. Biar nggak berkali-kali dan sekali lagi kita tidak menggugat Pak Gibran ya, itu perlu digarisbawahi. Yang kita pertanyakan adalah objek sengketa kita adalah surat keterangan yang dibuat oleh kementerian. Nah, surat keterangan itu sendiri baru mikirkan siapa yang jadi tergugat saja ternyata sudah cukup apa ya? Cukup kompleks dan sebenarnya kita berharap itu sebenarnya sudah kita tanyakan ya minggu lalu, tapi karena tidak hadir, jadi mungkin minggu depan kita akan pertanyakan gitu. Kamis ya. Iya, Kamis depan. Ya, berharap doa dari semua pemerhati masyarakat yang peduli sama pendidikan Indonesia. Mari kita berjuang sama-sama karena ini bukan untuk kami, tapi ini untuk anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Itu saja. Dan untuk pendidikan Indonesia ya pasti untuk kualitas pendidikan Indonesia. Dan nanti setelah perbaikannya selesai akan dilakukan sidang terbuka ya Pak Dwi ya. Perbaikan. Ya. Nanti tergantung nanti dari majelis hakimnya ya. Gitu. Karena ya biasanya memang seperti itu, nanti akan terbuka kalau sudah mulai disidangkan ya tentunya ya. Kalau masyarakat bisa hadir. Kalau gugatan ini kan masih dalam tahap perbaikan. Jadi nggak perlu dihadiri oleh banyak orang gitu masih ya. Sidang tertutup. Masih tertutup. Jadi nanti kalau sudah selesai di dalam pembuatan gugatan sudah sempurna, itu nanti seperti yang kita lihat tadi juga dihadiri oleh banyak pengunjung ya di ruang sebelah. Iya, yang sebelah sana. Iya. Karena terbuka untuk umum. Kalau ini masih tertutup gitu Iya. ya. Mohon doanya masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga yang kami harapkan kalau ini menjadi momentum ya, kemenangan ini nanti mudah-mudahan menjadi momentum untuk Indonesia menata lebih baik di dalam Indonesia emas. di dalam proses pemilihan presiden dan calon presiden. Karena ijazah atau surat keterangan ini bukan ijazah ya, syarat bukan ijazah, surat keterangan ini dipergunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada waktu itu. Jadi ke depan mudah-mudahan ini akan menjadi satu pelajaran bagi bangsa dan negara ini. Dan kemenangan ini nanti bukan kemenangan milik Bu Mercy saja, tapi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi kita doakan sama-sama ya. Tapi ada juga yang Anda bisa lakukan ya. Anda yang sedang menonton ini, coba Anda forward video ini ke semua akunnya pejabat-pejabat Kemendikdasmen yang hari ini tidak hadir, ya kan? Dirjen Dikdasmen, Dirjen Vokasi, Sekretaris Dirjen Dikdasmen. Kalau perlu menterinya dan wakil-wakil menterinya. Pak Muti. Kalau perlu ke Pak Prabowo sekalian supaya Pak Prabowo tahu kelakuan anak buahnya yang selalu kabur dari sidang. Ini kan menurut saya kabur dari sidang ini ya. Ini pendapat saya pribadi sebagai pengamat persidangan saya. Saya mengamati. Salah satu ciri tidak taat hukum. Iya. Salah satu ciri tidak taat hukum itu tidak taat hukum. Ya. Dan tolong juga disebarkan ke para pendidik ya, teman-teman saya, para pendidik, para kepala sekolah gitu, bahwa cepat atau lambat jika ini dibiarkan, ini akan menurunkan kualitas pendidikan Indonesia. Anak-anak Gen Z itu kan anak pinter, mereka akan bilang capek amat sekolah 3 tahun kalau ada model-model seperti ini. Itu loh sebetulnya yang menjadi kekhawatiran kita. Bisa jadi wakil presiden lagi ya. Kalau dulu saya tahu saya bikin ginian. Begitu Masa ya? sekolah ya kan? Nah, itu loh. Ya, konsisten bagus. Silakan. Ya. Jadi pemirsa dimanapun berada dan teman-teman jurnalis dan YouTuber,
masih ada langkah berikut yang akan dilakukan dari sisi saya dalam kompetensi saya untuk mendukung Bu Mercy dan juga PH-nya. Cuma apa langkahnya? Wait and see. Terima kasih. Tunggu sidang terbuka. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Terima kasih Sampai ya para jumpa. media ya. Terima kasih para media. Sampai jumpa Kamis depan ya. Ya. Kamis depan kita akan sidang persiapan lagi dan semoga orang-orang yang kalian akan komentari itu, Kementerian Dikdasmen, Dirjen. sekretarisnya, dirjennya dan lain-lain, terutama Pak Prabowo, mungkin ada yang mau komentar ke akun Pak Prabowo. Datang. Semoga gara-gara itu mereka jadi datang minggu depan. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin.